Sesuatu yang tertunda biasanya memunculkan tanda tanya. Dan bukan saja tanda tanya, sesuatu yang tertunda itu seringkali justru memunculkan sebuah tanggapan-tanggapan yang miring. Yang tertunda dianggap tidak ada. Yang tertunda itu dianggap ada sesuatu yang disembunyikan. Yang tertunda itu dianggap lalai. Orang yang mau memberikan sesuatu lalu menunda itu jangan-jangan dia lupa. Atau penundaan itu juga dianggap adalah sesuatu yang merupakan keterlambatan. Lambat sekali gak datang-datang. Dan lalu bisa dilupakan. Namun sesungguhnya di balik setiap penundaan pasti ada alasan. Dan alasan itulah yang patut kita pahami. Karena tidak bisa dipungkiri penundaan akan sesuatu yang kita nantikan atau penundaan terhadap doa yang kita rindukan untuk terkabulkan atau penundaan satu janji yang sudah dikatakan tapi belum tergenapi. Itu harusnya malah mendewasakan kita. Karenanya kita perlu memahami dan punya persepsi yang benar terhadap sebuah penundaan. Karena tidak semua penundaan yang merupakan kelalaian atau keterlambatan. Bisa jadi justru ditundanya sesuatu karena itu adalah tanda cinta. Ditunda oleh Tuhan juga seringkali dan bahkan banyak kali merupakan tanda cinta Tuhan untuk kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Kali ini terambil dari satu ayat saja dari 2 Petrus 3 ayat 9. Yang dalam konteks itu berbicara tentang hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang supaya berbalik dan bertobat. Lalu dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Sama ayatnya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak menunda-nunda janjinya seperti anggapan beberapa orang. Justru Tuhan sabar terhadap kamu karena ia tidak ingin ada yang binasa. Tuhan lebih suka supaya semua orang bertobat. Dan satu ayat yang sama juga dari versi Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI. Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata Tuhan terus menunda-nunda untuk menepati janjinya. Kenapa sampai sekarang Yesus belum datang kembali? Jawaban yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah Tuhan sedang bersabar terhadap kamu. Karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. Tuhan masih beri kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Setiap kali satu tindakan yang Tuhan lakukan, pasti ada alasannya. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih rohani lagi, di balik setiap peristiwa, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan permisikan untuk terjadi, selalu ada misi Tuhan. Bukankah beberapa hari yang lalu kita belajar tentang ada misi di balik setiap permisi yang Tuhan lakukan? Begitu juga tentang sebuah penundaan. Dan bacaan kita tadi adalah berbicara tentang hari Tuhan. Di dalam kitab itu surat 2 Petrus mau mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. Dan bicara hari Tuhan ini jangan berpikir hari kiamat dulu. Tapi lebih luas kalau kita mau maknai hari Tuhan adalah hari kedatangan Tuhan. Yang berarti hari kedatangan Tuhan bukan saja untuk dunia ini yang tanda akhir zaman atau kiamat. Tapi kedatangan Tuhan yang juga menjemput kita, yang berarti bisa jadi kedatangan Tuhan itu atau kedatangan hari Tuhan itu terjadi secara pribadi, yaitu berupa apa? Berupa kita dijemput oleh Tuhan. Atau bisa juga hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Itu juga bisa disebut hari Tuhan. Misalnya kita berdoa akan sesuatu dan lalu kemudian tiba jawaban doa terjadi, dan itu adalah hari di mana Tuhan menjawab doa kita. Dan di dalam konteks 2 Petrus pasal 3 yang tadi sudah dibacakan, di situ diingatkan tentang satu prinsip bahwa Tuhan tidak pernah menunda-nunda tanpa alasan. Tuhan tidak pernah yang namanya Dia abai kepada apa yang Dia sudah janjikan. Kalaupun tertunda belum tergenapi, pasti ada maksudnya. Dan juga Tuhan tidak pernah lalai, Dia gak pernah lupa. Orang Dia maha pengingat dan maha mengingat kok.
Masa dia lupa? Masa dia lalai untuk apa yang Tuhan sudah janjikan? Jelas tidak. Ini memberikan pelajaran kepada kita juga penerima surat pada waktu itu dari surat Petrus ini, yaitu untuk supaya kita bisa sama-sama punya persepsi yang dalam, yang saya sebut adalah persepsi cinta kasih. Yaitu bahwa setiap tindakan Tuhan yang kita sulit pahami, yang kita sulit terima, atau yang kita pertanyakan, ingat, di baliknya selalu ada tanda cinta. Jadi kalau Tuhan menunda kedatangannya, Tuhan menunda menjawab doa kita, Tuhan menunda memberikan sesuatu, atau Tuhan menunda juga untuk supaya kita bisa dapat berkat tertentu yang kita minta, selalu di balik penundaannya ada agendanya. Maksudnya apa? Tuhan punya rancangan. Di balik setiap penundaannya ada agendanya yang di dalam sabdanya itu mengingatkan kita bahwa saat kita menanti apa yang tertunda dan belum tiba juga, kita perlu hubungan cinta dengan Tuhan terbangunkan. Karena bila Tuhan tunda, justru tanda Dia mencintai. Penundaan selalu berkaitan dengan penanda dari Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita. Ada maksud di balik penundaan. Begitu juga kalau sampai penundaan itu dipandang sebagai sebuah kelalaian Tuhan. Jelas ini juga bertentangan dengan sifat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Kalau ada orang yang menganggap dia lalai, sebenarnya justru di balik kelalaian yang dalam tanda kutip itu, Tuhan tidak mau kita abaikan dia. Tuhan tidak mau kita mengabaikan Tuhan, dan Tuhan tidak mau juga untuk kita terbengkalai begitu saja. Karenanya tampaknya dia lalai padahal bukan. Dia tunda, dia tidak memberikan atau dia tidak menjawab, bukan lalai, tapi karena dia pedulikan kita, dia tidak abai pada kita, dan dia tidak mau kita terbengkalai begitu saja. Atau ada orang yang menganggap Tuhan sepertinya terlambat waktunya. Ya, saya butuhnya dulu, kenapa baru diberikan sekarang? Kita seringkali mengukur-ngukur begitu, bukan? Seringkali ada orang yang bilang, Tuhan, saya doanya tuh waktu itu loh. Saya kepinginnya waktu itu. Sekarang sih sudah mubasir. Wow, tidak ada yang mubasir bila memang dalam rencana Tuhan. Dia tidak pernah lambat karena dia tahu waktu yang tepat. Kita yang seringkali memandang lambat karena kita atur dengan waktu kita sendiri. Bukankah yang terindah adalah di waktunya Tuhan? Nah, bila sesuatu tampaknya lambat, sebenarnya sesuatu yang seolah-olah Tuhan lambat bertindak, Dia sedang menunggu hati kita agar kepada Tuhan saja kita tertambat. Kita makin terus bersandar kepadanya, makin kita jadikan Tuhan sebagai sobat kita, tertambat sebagai sobat, dan itulah yang sebenarnya di balik maksud Tuhan yang tampaknya seolah Dia lambat. Dia tidak berlambat-lambat. Dia tahu waktu yang tepat, yaitu waktu di mana kita sudah tertambat dengan Tuhan sebagai sahabat kita. Karenanya mari kita belajar hari ini. Mungkin setiap kita ada yang bergumul tentang sebuah permohonan yang belum terkabulkan, tentang sebuah penyelesaian yang belum terselesaikan, tentang sebuah doa yang dipanjatkan tapi belum dijawab-jawab, atau sudah dijawab tapi dijawabnya tidak. Tuhan tunda karena Dia cinta. Tuhan seolah lalai karena Dia tidak mau kita terbengkalai. Tuhan tampaknya lambat, justru Dia tidak pernah terlambat. Dia tunggu hati kita tertambat kepadanya, melekat kepadanya, dan bersahabat dengannya tanpa henti. Selamat menantikan, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibarui kekuatannya. Perhatikan, menantikan Tuhan, bukan menantikan jawaban dari Tuhan. Berarti apa? Nantikanlah Dia senantiasa, maka engkau akan dikuatkan dan tidak ada lagi yang namanya engkau menganggap Tuhan menunda-nunda atau lalai atau lambat. Selamat berharap, menanti terus kepada Tuhan, Dia kuatkan kita. Amin.